Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vektor CM. Oke, perkenalkan, nama saya Rizky. Di channel ini nanti akan ngebahas banyak hal mengenai matematika yang utama gitu ya, karena nanti akan ngebahas mengenai pembahasan soal matematika, kemudian pengerjaan soal, materi soal, dan ada konten lainnya seperti biografi dari tokoh-tokoh matematikawan dunia. Al-Khwarizmi dilahirkan di sebuah daerah atau kota yang bernama Khiva yang sekarang adalah di Uzbekistan pada tahun 780 Masehi di zaman Bani Abbasiyah Khalifah Ma'mun ar-Rasyid saat itu gitu. Kemudian singkat cerita bahwasanya ketika mulai remaja beliau dibawa oleh keluarganya ke kota yang menjadi pusat perdagangan dunia dan ilmu pengetahuan saat itu, yaitu di kota Baghdad yang sekarang di Irak. Di Baghdad itu adalah menjadi pusat perdagangan dunia karena di sana sedang terjadi perkembangan Islam yang pesat di sana gitu. Di sana beliau belajar mengenai banyak hal, mengenai matematika, astronomi, astrologi. Beliau juga belajar mengenai menerjemahkan kitab Sanskerta dan Yunani. Pada umur 20 tahun di sebuah tempat pembelajaran, beliau masuk sebuah bait al-hikmah namanya yang didirikan oleh Khalifah ke-7 saat itu, yaitu Mahmud al-Rasyid. Di sana beliau menjadi ilmuwan atau pertama kalinya beliau merintis menjadi seorang matematikawan dunia. Di bait al-hikmah beliau juga kerja sebagai dosen di sana dan juga seorang peneliti. Selama dia berkarir di bait al-hikmah, beliau banyak membuat buku-buku yang sangat terkenal, tentunya mengenai astronomi, mengenai matematika juga ada, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang pertama adalah dia membuat buku Tisit Algoritmi, atau dengan nama aslinya adalah Al-Jam'a wal Tafriq Bilsab al-Hind, atau buku mengenai penjumlahan dan pengurangan berdasarkan kalkulasi Hindu. Di buku ini sebenarnya versi aslinya sudah lama hilang karena yang berbahasa Arab itu udah hilang, jadi diterjemahkan ulang lagi di Al-Delat of Bad yang juga diterjemahkan tabel astronomi pada 1126. Buku selanjutnya adalah buku mengenai rekonstruksi planetarium atau mengenai astronomi. Buku ketiganya terkenal adalah kitab Al-Ard, atau nama lainnya ada Al-Ard ya, atau buku pemandangan dunia atau buku kenampakan dunia yang diterjemahkan oleh geografi, yang selesai ditulis pada tahun 833 Masehi, dan revisi penyempurnaan geografi Ptolemeus saat itu. Buku ini dimulai dengan daftar bujur dan bujur lintang, termasuk zona cuaca, menulis pengaruh lintang dan bujur terhadap cuaca, dan lain-lain gitu. Jadi intinya mengenai peta-peta dunia. Di situ juga Al-Khwarizmi bersama para tokoh geografi lain membahas tentang membuat peta dunia saat itu. Selanjutnya adalah buku yang mungkin terkenal bagi para ilmuwan sekarang atau para matematikawan sekarang yang digunakan sampai sekarang adalah buku yang berjudul Al-Jabar. Di Al-Jabar ini membahas mengenai bentuk-bentuk aljabar pada awal mulanya gitu. Ada 6 bentuk yang dibuat oleh Al-Khwarizmi. Bentuk pertama adalah kuadrat sama dengan akar, atau dalam kata lain bentuknya adalah AX kuadrat sama dengan BX. Bentuk kedua adalah kuadrat sama dengan bilangan konstanta, atau AX kuadrat sama dengan C. Bentuk ketiga, akar sama dengan konstanta, atau BX sama dengan C. Bentuk keempat adalah kuadrat dan akar sama dengan konstanta, atau AX kuadrat plus BX sama dengan C. Bentuk kelima, kuadrat dan konstanta sama dengan akar, atau AX kuadrat plus C sama dengan BX. Dan bentuk keenam adalah konstanta dan akar sama dengan kuadrat, atau BX plus C sama dengan AX kuadrat. Dengan membagi koefisien dari kuadrat dan menggunakan operasi aljabar, tentunya akan bisa dijadikan bentuk aljabar dengan mengurangkan atau menjumlahkan kedua sisinya dengan suatu bilangan yang sama gitu. Jadinya awal mula timbul atau muncul prinsip seperti pindah ruas seperti itu. Oke, selanjutnya adalah dampak mengenai
ilmu-ilmu yang dibuat oleh Al-Khwarizmi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu dengan adanya komputer yang tentunya menggunakan algoritma Al-Khwarizmi gitu ya. Ilmu pengetahuan matematika pada dasarnya sangat berperan dalam pengembangan komputer dan teknologi dari dulu hingga sekarang, dan peran itu tidak sedikit, melainkanlah sangat besar itu. Karena apa? Karena di situ ada sebuah algoritma yang menyusun suatu kodingan dari komputer tersebut. Nah, di belahan Eropa ini karya dari Al-Khwarizmi banyak ditranslasikan ke dalam bahasa Latin sebagai algoritmi, Al-Khwarizmi, dan lain-lain gitu. Di samping algoritma, salah satu kontribusi yang sangat penting dilakukan Al-Khwarizmi adalah mengenai angka 0. Jadi ada saat itu dibuatlah atau menemukan angka 0, simbol angka 0 dari penomoran Arab gitu. Jadi angka 0 itu yang menemukan adalah Al-Khwarizmi gitu. Nah, ada lagi nih, ada beberapa hal penting lagi yang Al-Khwarizmi temukan saat itu. Yang pertama yang udah dibahas tadi, menemukan konsep aljabar dalam buku Aljabar. Terus Al-Khwarizmi juga orang yang pertama menjelaskan dan mempopulerkan hasil penggunaan angka 0 di dalam algoritma. Selanjutnya, menciptakan atau memperkenalkan bilangan negatif. Al-Khwarizmi di suatu artikel diriwayatkan beliau wafat di kota Baghdad. Oke, tadi adalah biografi singkat mungkin dari penemu bentuk aljabar yang bernama Muhammad bin Musa Al-Khwarizmi, atau sekarang dikenal Al-Khwarizmi. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya mengenai ilmu-ilmu lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum.